Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan pagi, sekarang pukul 9 pagi. Saya start dari pom bensin Krasak. Arah menuju ke Indramayu, ini jalan menuju Indramayu dari Jatibarang. Suasana jalan banyak kendaraan bermotor roda 2. Saya akan mengunjungi petilasannya. Pada amal jariah kanggo pembangunan masjid. Ada pembangunan masjid, Jung. Ya, Pak, matur kesuwun Bapak ya Pak, matur kesuwun. Pangapunten. Matur kesuwun ya Pak, Saya akan mengunjungi petilasannya Eyang Sutajaya Buyute Wong Pekandangan. Jadi anane ning Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupatennya ya Indramayu. C. Menurut cerita rakyat, jadi semasa hidup beliau itu salah satu ceritanya beliau pernah jadi prajurit di Cirebon. Tugas pertama beliau itu pertama kali itu jaga gedong pusaka Rara Denok. Jadi di gedong tuh gedung ya. Di tempat pusaka itu banyak tersimpan ya pusaka-pusaka milik kerajaan Cirebon. Singkat cerita, beliau jaga malam dan ketiduran. Nah, depan ada orang hajatan, Lur. Baik tempat Indramayuan ataupun jalannya dialihkan ke sebelah kanan. Ada yang diminta request Singa Depok. Belok kiri lagi. Lanjut. Jadi saat jaga malam beliau tuh ketiduran. Nah, seperti biasanya kalau ada prajurit yang ketiduran saat jaga gedung Rara Denok, otomatis pagi itu pasti prajurit-prajurit yang lain atau orang-orang yang menemui yang tidur itu pasti akan dibawa, digotong lah, dibawa ya akan diproses layaknya orang meninggal.
karena dianggap pasti meninggal gitu kalau ketiduran di sana itu. Karena konon katanya ada pusaka yang menghisap darah manusia yang di situ tuh di saat ketiduran. Jadi resikonya besar banget ya. Kalau zaman sekarang mana mau ya jaga seperti itu kalau emang ada. Ya, prajurit-prajurit yang lain menyangkanya dia sudah meninggal, pas dibopong, pas dibawa, ternyata dia bangun. Kagetlah semua. Loh, oh masih hidup. Ya, antara senang dan enggaknya, antara senang dan gimana itu kan, dan kaget campur lah. Kenapa bisa hidup? Ya rame sampai terdengar oleh Sultan ya ternyata beliau mempunyai sebuah pusaka setan kober milik ayahnya yang diwariskan kepada beliau, Cebuk Angrum yang dari Majapahit. Begitu ceritanya. Ya nggak tahu benar apa enggaknya. Akhirnya diangkat jadi menteri lah kalau sekarang itu. Kemudian ditugaskan ke daerah Cirebon Timur di Gebang. Dan di sana membabat alas, membuka kan menjadi tokoh masyarakat di Gebang. Masuk desa Plumbon. Di Indramayu Plumbon ada, di Cirebon juga ada ya Plumbon. Saling berkaitan gitu. Jadi tokoh masyarakat juga di daerah Gebang. Tapi menurut catatan sejarah, Pinotur itu nggak ada sih, adanya di cerita-cerita rakyat, ada biasanya dilakonkan di sandiwara. Kalau di wilayah Indramayu kan masih banyak saudara sandiwara. Aduh, apalagi waktu saya masih kecil tuh sering banget yang namanya hajatan, baik itu mantenan, kawinan, sunatan, rasulan. Rasulan ini adanya di Indramayu aja, budaya orang Indramayu. Rasulan tuh buat anak perempuan. Jadi kalau laki-laki itu sunatan, khitanan, anak perempuan itu rasulan. Ya biasanya hiburannya itu sandiwara, ya bisa dilakonkan tuh. Raden Suktajaya itu. Jadi kalau menurut catatan sejarah itu nggak ada. Bahkan yang di Gebang pun itu namanya Suta Agung. Masih keturunannya Keraton Cirebon dari anaknya Pangeran Cirebon, Pangeran Pasarean. Ya begitu, jadi ceritanya nggak tahu fiksi atau enggak, tapi bagi masyarakat Indramayu ya keberadaan beliau itu ada, dan ayahnya ada, dan pusakanya ya itu setan keris, setan kober yang legendaris tuh. Sini masih banyak sandiwara-sandiwara sini. Ya, kita akan ziarah. Bagaimanapun kita yang masih hidup sekarang bisa mengambil pelajaran dari perjuangan beliau.
kita di dunia ini apa sih yang ditinggalkan? Tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya titipan akan kembali kepadanya. Paling kenang-kenangannya itu hanyalah sebuah nama. Kalau peribahasa itu gajah meninggalkan gading. Kalau manusia seperti kita ya hanyalah meninggalkan sebuah nama. Nama kita ini harum atau jelek sepeninggal kita untuk generasi kita selanjutnya. Ya seperti beliau namanya harum, diabadikan namanya dalam cerita-cerita, dalam ingatan masyarakat sekitar khususnya. Kalau namanya jelek, buruk, ya orang-orang akan menggunjing. Tak orang pun yang mendoakan, tak ada orang yang mengambil pelajaran dari dia. Walaupun mestinya kita mengambil pelajaran itu bukan dari yang bagus aja, tapi yang jelek juga. Ya, tapi emang begitulah hukum alam. Yang jelek itu akan dicemooh, yang bagus itu akan dijunjung. Yang mendoakan kalau nama kita buruk kan mungkin hanya orang-orang segelintir aja. Orang-orang yang soleh aja, orang-orang yang arif, bijaksana aja, yang ia tidak lagi melihat hal yang baik dan buruk. Ia melihat semua adalah makhluk ciptaannya, kembali kepadanya, yang mana bisa kita ambil hikmahnya, kemanfaatannya, ya seperti itulah. Tapi untuk keumuman, balik lagi untuk masyarakat umum ya, nama itu ya luar biasa, kenang-kenangan. Kenang-kenangan semasa kita hidup. Kalau kita mengumpulkan harta, paling yang dibicarakan hartanya aja. Hartanya habis, ya sudahlah. Kalau hanya sekedar ilmu, ya sama aja. Kalau ilmunya nggak bermanfaat dalam arti kita nggak bijaksana arif dalam menggunakannya, ya sama aja. Akan cemooh. Ya bagaimanapun akhlaklah, suri tauladanlah perjuangan yang bisa dicontoh, yang akan meninggalkan nama harum. Lanjut, tadi habis ke Indomaret dulu, mampir. Sekarang belok kiri nih. Jadi Indomaretnya itu habis gang ini, jadi ke sana dulu, haus soalnya. Beli susu Indomilk dulu buat minum,
terus putar balik, sekarang masuk ke sini, ke desa Pekandangan. Jalannya udah bagus, udah dicor jalan desa. Ada makam, kayaknya depan tuh tempatnya kita sampai. Sampingnya ada makam umum. Kita ucapkan salam, assalamualaikum. Kita cari parkir dulu. Masuknya sini. Kita cari yang adem sini. Ini pintu masuk. Saya ambil gambar dari parkiran. Depan nih makam beliau ada di dalam. Samping kanan biasanya digunakan untuk tempat orang-orang yang habis ziarah duduk-duduk sambil ngopi. Halamannya bersih. Ini gambar yang terpahat di dinding. Ada kerbau sama petani dan rumah, pohon-pohon. Ini tampak halaman dan pohon. Saya ambil dari depan pintu masuk untuk ziarah. Ini tempat penyimpanan air yang oleh warga sini bisa langsung diminum airnya. Kita buka gentong, dalamnya ada airnya. Air ini dari sumur yang di samping.